Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara. Sesuai dengan tema yang saya berikan, aku ingin mengenalmu. Saya bisa menyanyikan satu lagu ini ya, Mengenalmu dari Siti Moedi. Coba main G. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku tersanjung bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku terkagum karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Puji nama Tuhan. Ini merupakan suatu lirik lagu yang maknanya cukup dalam. Mengenalmu. Saya kemarin lihat di cuplikan dari YouTube. Yang menciptakan itu adalah pemain keyboardisnya Giving My Best. Siapa namanya? Belakangnya Prasetyo, Pongki Prasetyo. Waktu dia bermain dan muncul musik ini dan menjadi sesuatu kekuatan. Ada kata-kata di situ, aku ingin mengenalmu lebih daripada yang aku kenal. Dan itu Tuhan mencari hari-hari ini. Tuhan mencari orang-orang yang ingin mengenal Dia lebih dalam daripada semua yang ada di dunia ini. Kita buka di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-17. Injil Yohanes pasal yang ke-12, 17, ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Inilah engkau hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Inilah hidup yang kekal itu. Berbicara kehidupan yang kekal ini bukan sekedar suatu jumlah, tapi kualitas kehidupan kekal itu. Bukan masa lampau, masa lalu pada waktu kita menerima Dia, terus kita stagnan berhenti di situ. Tapi ada suatu progres, kelanjutan. Pada waktu kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita berkomitmen untuk hidup bersama Dia dalam keadaan susah dan senang.
Itu orang Kristen lahirnya 2 kali, matinya sekali. Kalau orang bukan percaya, dia hidupnya, matinya, lahirnya 1 kali, mati 2 kali. Saya ulangi lagi. Orang yang percaya Tuhan, lahirnya 2 kali, matinya 1 kali. Orang yang tidak percaya Tuhan, belum lahir baru, belum ada Kristus di hati, lahirnya 1 kali, mati 2 kali. Lahir secara jasmani dan lahir secara roh. Ini merupakan esensi dari kekristenan, dasar dari orang percaya. Nanti dia mati, tidak dihakimi lagi, tapi dia akan diadili, akan mendapatkan upah. Tapi orang yang tidak percaya, tidak ada Yesus di hati, lahirnya 1 kali secara jasmani, rohnya tidak lahir, matinya 2 kali. Mati secara fisik dan mati roh. Ada kematian kedua kali, kematian kekal. Pengenalan kita akan Tuhan harus semakin bertumbuh dan berkembang. Mengenal Tuhan berbicara tentang suatu hubungan. Di dalam Kejadian pasal yang keempat ayat yang pertama dikatakan, lalu bersetubuhlah Adam dengan istrinya. Kata bersetubuh itu memakai kata yada. Kalau di Yohanes 17 ayat yang ketiga tadi, kata mengenal memakai kata ginosko, sama sepadan. Mengenal, memahami, bersetubuh. Berapa hari waktu Bapak Gembala WA saya tanya Tuhan, mau ngomong apa ya? Saya merasa susah sebenarnya, ya, untuk membahas ini. Tapi karena Tuhan yang suruh, saya katakan aja, saya sampaikan. Jadi kata bersetubuh di sini kita bisa analogikan bagaimana kita mengenal dengan bersetubuh. Itu berbicara tentang hubungan suami istri. Semakin kita punya hubungan dengan Tuhan, kita semakin dalam, kita akan semakin mengerti Dia, apa yang menjadi kehendaknya. Apa yang menjadi keinginannya. Kadang-kadang kita maunya kita jangan dadaan. Tapi kadang-kadang waktu itu kita diminta harus dadaan. Minta ini. Roh Kudus bilang begini, kamu harus ambil ini misalnya. Tapi kita, enggak Tuhan, kok enggak sesuai. Kita yang harus mengerti Dia, mengenal Dia. Jadi analoginya bagaimana kita sebagai mempelai wanita, kan di Alkitab berkata demikian. Dia adalah mempelai pria. Kita pasrah aja, mengikuti apa yang Tuhan mau. Karena pada waktu kita analoginya berhubungan intim dengan Tuhan secara roh, pada waktu kita diisi, dipenuhi dengan Roh Kudus, kita akan banyak menerima manfaat dari Tuhan. Banyak sekali. Salah satunya Tuhan membaharui kita. Kita yang stres, jalan buntu, punya masalah, kita datang kepada Tuhan. Kalau secara medis, kalau orang yang berhubungan itu karena sukacita ada muncul hormon endorfin ya, betul ya. Mungkin yang tahu yang sekolah. Ada sukacita. Kalau di filmnya Kores ini
Film apa itu, Res? Ada sel NK namanya. Saya nggak tahu NK itu singkatannya apa, netron apa gitu. Ada apa, ketawa, sukacita itu memberikan imun di dalam diri kita. Tapi kalau kita berhubungan merupakan suatu keterpaksaan, kita merasa tidak enak. Jadi harus ada kata saling, bersedia untuk mengenal Tuhan, mengenal tadi itu. Agak ekstrim ya, bersetubuh. Kita bisa bayangkan bagaimana hubungan kita dengan suami istri. Simple, tapi dalam. Jadi semakin kita punya hubungan dengan Tuhan, kita semakin mengenal Dia. Kalau kita belum punya hubungan intim dengan Tuhan, saya sanksi kita belum memiliki hidup yang kekal. Karena Tuhan berkata, inilah hidup kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kita harus punya hubungan. Saya kasih contoh. Pada waktu orang Farisi, kalau Bapak Ibu suka baca Alkitab, dia datang ke bait Allah dan dia bilang, Tuhan, aku tidak seperti orang ini, si pemungut cukai yang berdosa. Dia menghakimi kan. Aku memberikan perpuluhan, ibadah rajin. Dia dekat di altarnya Tuhan. Ibaratnya kalau di depan, maaf ya, bukan Bapak Ibu saya menghakimi itu duduk di depan orang Farisi, bukan. Orang Farisi ini bisa bukan hanya secara pengetahuan dia paham firman Tuhan, tetapi dia memakai pikirannya sendiri. Tapi orang pemungut cukai yang merasa dia berdosa, dia mau mendekati aja altar Tuhan, bait suci, bait kudus, ruang maha kudus, itu dia tidak layak. Dia bilang apa? Tuhan, sampai dia berlutut, terus dia berkata, aku tidak layak Tuhan. Dia tidak bilang, oh aku tidak seperti dia, tidak. Aku tidak layak Tuhan. Aku orang berdosa. Tuhan bilang, siapakah di antara mereka orang yang dibenarkan? Adalah orang pemungut cukai ini. Hati-hati. Kita kadang-kadang ke gereja, ya, kita hanya menampilkan lahiriah. Berarti kita belum mengenal siapa Tuhan kita. Tapi orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang prioritas kepada Tuhan. Waktu dia pun mengangkat tangan, tidak perlu lihat kiri kanan, tidak perlu sungkan sama yang lain, karena dia lebih tahu Tuhan. Yang lain tidak apa-apa, yang penting saya dapat Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan. Sampai kalau orang pacaran, dunia ini milik berdua, yang lain kos. Bahasanya gitu, bahasa gaulnya mereka. Ekstrim sekali begitu. Tapi maknanya dalam. Dan ini yang Tuhan mau dari kita Bapak Ibu. Jangan hanya di pelataran hubungannya. Harus sampai di ruang maha kudus. Sampai kita menikmati kekuatan Tuhan, hadirat Tuhan. Pak, benar-benar kita sangat bersemangat menapaki hari-hari ini. Tiada yang lain ku ingini selain Tuhan. Itu yang lagu tadi kalau salah. Kalau orang-orang yang mengenal Tuhan, tidak ada yang lebih istimewa tempatnya. Hiding place
tempat yang tersembunyi adalah hadirat Tuhan. Tidak salah kita pergi ke Pacat, refreshing, tidak salah. Tapi itu hanya berdampak kecil. Tetapi kalau kita ketemu dengan Tuhan, kita akan menarik hadirat Tuhan lebih kuat, dan kita menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Amin. Kita mengenal Tuhan. Kemarin waktu saya, biasa Sabtu ya, tempat kami ada PPA anak-anak. Saya kadang cuma dampingi aja. Terus tutornya ini saya perhatikan. Ayo kita berdoa. Ini kita perhatikan. Kita bisa lihat tanda-tanda orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, kamu tidak ada Yesus di dalam doanya. Dalam namamu, haleluya, amin. Yang kapan hari artis ya, contoh artis Kristen ya. Saya enggak pas nonton cuma ada yang cerita. Malah bukan puji Tuhan, puji kepada Tuhan Yesus, tapi dia pakai yang lain. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita tidak mengakui dia di hadapan manusia, pada waktu kita ke sorga, dia tidak mengakui kita. Orang kan suka tampil di depan, diakui. Amsal 3:6. Kata akuilah, dia memakai kata yada, sama. Mengenal yada. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kita harus mengakui dia. Ngapain kita takut? Seorang anak kalau dia tanya, bapakku, dia cerita. Dia bisa bangga dengan bapaknya. Tidak ada anak-anak bilang, malu bapakku. Walaupun mungkin pemulung, tapi dia tetap akan mengakui. Walaupun bapakku pemulung, tapi dia hebat buat saya. Amin. Selamat Hari Ayah buat ayah-ayah ya. Kemarin ya, saya baru ingat. Jadi kita semakin mengenal, hubungan kita dengan Tuhan semakin intim. Kita mengakui keselamatan itu tidak stop di situ. Setia sampai akhir zaman. Setelah kita menerima Kristus, berjalan terus, progres. Kita mau pikul salib. Nah, kemarin saya share, kadang-kadang saya materinya kan saya suka share sama saudara saya. Kadang apa yang tidak bisa saya lihat, bisa dilihat sama dia. Kadang saya bisa share ke teman-teman juga. Pas Zoom gitu, saya bisa sharekan dan saya bisa ambil dari berkatnya itu buat saya pakai sebagai materi, bahan. Siapa yang mau pikul salib? Kan Tuhan Yesus bilang, ikutlah aku, pikul aku yang kupasang karena bebanku ringan. Setiap kita ada kuk Bapak Ibu. Boro-boro Pak, mau pikul salib. Baca Alkitab aja jarang Pak. Baca Alkitab suatu keharusan. Om pendeta aja mungkin Pak Pendeta. Memang itu profesinya Bapak Pendeta. Tidak ada yang bilang Pak Pendeta toh yang baca Alkitab. Setiap orang yang percaya. Mazmur 119 ayat yang ke-97. Daud bilang, betapa ku cintai Tauratmu Tuhan, aku merenungkannya sepanjang hari. Itu ada terselip kata-kata di situ, imperatif, harus. Daud seorang raja, seorang komposer, pemain musik, pencipta musik, penggubah musik, seorang strategi perang.
dengan kita dibandingkan dengan kita siapa? Dia sudah mengalami dengan Tuhan. Bahwa kalau kita suka merenungkan firman Tuhan, wah luar biasa Bapak Ibu. Kita akan menjadikan generasi-generasi ini menjadi generasi yang hebat. Amin. Tapi kalau anak-anak kita main HP, kita tenang aja. Yang penting kamu ndak rewel. Ada lagu kan, aku wes nggak rewel. Ya kan ada lagu itu. Pokoknya ndak rewel, aku tenang aja. Jangan paksa dia. Kata karakter, ada kata-kata artinya seperti pahat ya Bapak Ibu. Karakter itu seperti pahat, dibentuk. Walaupun kita tidak seberapa semenjak dia sampai usia dewasa, akhir balik, kita sudah membentuk anak kita. Jangan biarkan dia bertumbuh seperti saya. Sama dia. Saya cuma tahu dulu sekolah SD itu bawa satu buku Bapak Ibu. Tidak tahu belajar saya, sungguhan. Karena ada yang ngajari. Bapak saya kalau sudah masuk shift malam, ibu saya kan cerai ya. Jangan bilang siapa-siapa di antara kita aja. Ya, saya kelas 3 sudah ditinggal sama mama saya. Kakak-kakak saya kalau malam sudah pergi, tidak ada yang ngajari saya Bapak Ibu. Saya bertumbuh. Kalau mau jadi ya jadi kayak pohon ya, Bu Gembala ya. Jadi puji Tuhan, kalau tidak jadi mati ya mati. Tapi karena kemurahan Tuhan, saya bisa ada sampai hari ini. Terima kasih kepada Tuhan. Pak Modi juga yang sudah mempercayakan. Dari kehidupan saya pernah bilang usia 6 bulan dalam kandungan saya mau digugurkan. Bukan saya bangga, saya mau ceritakan. Karena saya mengalami hal itu. TK saya hampir mati. SD, SMA, Tapi karena pertolongan Tuhan, bagi saya, Dia mengasihi saya. Jadi kita mengenal Tuhan lebih dalam. Kita mengakui Dia. Kita mau menjadi murid, bukan pengikut. Kalau orang pengikut ya ikut-ikut. Kalau masa susah enggak mau. Kalau murid betul-betul dia disiplin. Disciple, murid. Dia ikut Tuhan, sungguh-sungguh. Orang lain tidak menyembah, dia menyembah. Dia punya pengalaman dengan Tuhan. Daud dan si Yonatan temannya. Ada kata-kata, hanya mereka berdua yang tahu. Artinya kadang-kadang hubungan kita dengan Tuhan ini orang yang lain tidak bisa tahu. Hanya Tuhan dengan kita. Kadang kita susah. Kelihatannya kan kita kadang-kadang di sini sukacita ya. Padahal hatinya lagi menangis. Saya tidak bisa lihat. Mungkin ada di antara kita. Tetapi Tuhan tahu. Karena Dia menyelidiki kedalaman hati kita. Dia mengenal kita. Amin. Kita bangkit berdiri. Waktunya tinggal sedikit. Kita nyanyikan lagu ini. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Ku tersanjung, ku tersanjung. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal.
sekali lagi. Mari kita angkat tangan. Amin. Amin. Lebih dalam dari semua yang ku pernah. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Saya rindu untuk mendoakan Bapak Ibu saudara-saudara. Bapak Ibu yang tergerak hatinya bisa mengangkat tangan. Ingin rindu mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Lebih daripada yang kita kenal dari yang lain. Bapa, di dalam nama Yesus, kami berdoa buat saudara-saudara kami, jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami rindu untuk mengenal lebih dalam lagi Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, berkomitmen kepada Tuhan, mau lebih lagi Tuhan, mengenal Engkau lebih dalam, lebih intim, secara pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan menjamah hati yang keras menjadi lembut dalam nama Yesus. Darah Yesus menyucikan segala pikiran-pikiran yang jahat, pikiran yang buntu, kebencian, kepahitan di dalam nama Yesus. Keluar di dalam pikiran kami, hati kami. Biarlah kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, Roh Kudus berkarya di tempat ini, menjamah. Kami datang dan pulang tidak sama Tuhan. Kami membawa sukacita daripada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.